Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan saya Muhammad Nurul Hajar. Kali ini kita dibersamai ada teman baru ini, ada Bapak Muhammad Ahmad Wasid. Iya. Wasid. Ahmad Wasid. Ahmad Iya, Wasid, Pak. Ahmad Wasid. Seperti biasa juga ada Bapak Muhammad Firdaus. Kita mengajak teman kita Bapak Ahmad Wasid. Beliau pengamat bunda-bunda ketika mengajar. Siap. Kita ajak ngobrol-ngobrol tentang pendidikan. Kali ini kita akan membincangkan tentang isu yang sedang viral pada saat ini, yaitu tentang vonis pengadilan terhadap guru mading yang didenda 25 juta. Pengadilan pribadi tuh. Oh, pribadi. Pengadilan. Pak Wasid, Ya. kalau Bapak itu yang kena lempar sandal anak itu, seandainya guru diniyahnya itu. Saya yang jadi kuliahnya ya. Iya. Apa yang akan Pak Wasid lakukan kalau Pak Wasid itu? Ya, seandainya saya yang kena, mungkin spontanitas juga ya akan apa ya, Pak? Akan marah juga ya. Ini Pak Wasid ini Ya. kalem. Akan marah juga, tetapi ya sebagai guru mungkin ya lebih apa ya, lebih tanyakan dulu seperti apa, kemudian ini perkembangan zaman loh, Pak. Kita yang berprofesi guru ini sekarang juga harus hati-hati, Pak, karena guru sekarang ini beda dengan guru zaman dulu ya. Kalau guru dulu ini sikap orang tua terhadap guru itu ya pasrahlah, karena mereka yakin bahwa guru itu nempeleng, tentunya itu ya dalam batas yang wajar, atau cubit itu juga orang tua dulu ya. Sekarang sudah zamannya apa ya, medsos dan sebagainya, terpengaruh mungkin ya, orang tuanya juga sudah dengar seperti ini dulu luar. Kalau seperti ini nih melanggar HAM ya. Sejak munculnya HAM itu ya, posisi guru ya harus lebih hati-hati. Meskipun mungkin ada amarah, oh ingat ya, oh mestinya ingat ini seperti ini. Mungkin itu, Pak. Saya pengen dengar kalau Pak Fir bagaimana, Pak? Kalau jadi guru diniyahnya kena lempar sandal muridnya ini, Pak. Mungkin saya sama dengan guru tempeleng juga mungkin. Tempeleng Tergantung juga. spontan lah. Itu kan Ya. spontan sebetulnya. Nggak sengaja mungkin pas gini pas marah ya tempeleng aja dia kan, Iya, spontan. spontan gitu ya. Artinya tidak dengan rasa marah dendam kayak orang ini enggak. Uang murid melempar sandal dan gurunya tidak tahu bahwa itu memang sebetulnya mau melempar ke temennya, tapi kena gurunya kan, tapi kan gurunya enggak tahu. Iya. Misalnya enggak tahu, terus dia kena spontan marah, ya nempelengnya mungkin kok nempeleng kayak nempeleng orang dewasa lah, paling diginiin secara spontan gitu. Cuma yang kita sayangkan kenapa orang tua kok sampai segitunya. Saya juga mikir dari kemarin tuh, kok bisa 25 juta dihitung dari mana ya? Padahal ya, katanya saya baca itu gaji apa yang bukan gaji sih, upah yang diterima honornya 3 bulan itu 450, Mak. di repel per 3 bulan. Iya, di repel per 3 bulan. 3 bulan. Nah, ya artinya saya gini, saya menyayangkan itu, kenapa kok sebesar itu? Misalnya dia cukup misalnya ya paling parah dengan meminta maaf, mendesak guru yang minta maaf misalnya, apalah sebagainya, kok sampai nominal 25 juta itu saya juga mikir, ngitungnya dari mana, dihitung apanya kok sampai ketemu angka 25 juta gitu. Itu yang sangat saya sesalkan gitu. Saya juga punya anak lah, sekolah juga. Ya saya nyadari, ya kalau anak saya misalnya, beruntung anak saya nggak ada yang nakal. Artinya dalam nakal sampai pernah ditempelin gurunya, tidak pernah. Tapi kalau saya sering,
Sama Pak. Saya pernah, bukan sering, pernah dulu. Saya di pondok terutama sering ditempeleng. Tapi bapak saya bilang apa? Terima kasih, sekarang kong. Betul betul Pak. Gitu. Tuh, orang Jadi tua. saya yang terlepas dari berapapun angkanya gitu loh. Kok bisa ngitung ke angka gitu loh, ngitung ke uang gitu. Kan berarti ada hitung-hitungan yang tidak masuk akal. Kalau sekedar marah misalnya ngompat karena mungkin tidak terima, sih agak lumayan agak bisa diterima akal. Tapi kalau sampai ngitung ke angka sampai 25 juta gitu. Saya nggak habis pikir gitu. Kerugian apa ya? Kerugian apa yang ditimbulkan kok sampai keluar angka 25 juta gitu. Satu itu. Kok hanya murid ketika nempeleng yang ketika gurunya nempeleng ada angkanya. Nah, ketika gurunya kena lempar sendal kenapa tidak dihitung gitu. Kan harusnya hitung-hitungan begitu. Betul. Artinya gini, kan mestinya beginilah orang tua itu. Mesti ketika anaknya ditempeleng, kan mestinya tanya dulu, kenapa kok ditempeleng? Oh ternyata katanya melempar sendal ke kepala guru, kepala lu ya, Kepala ini. kepala kena kepalanya. Pernah kepala. Nah, kalau hitung-hitungan gurunya salah karena dianggap salah karena menempeleng muridnya, kan muridnya juga salah melempar gurunya dengan sendal. Meskipun tak sengaja juga ya. Menurut, lah ini spontan nih kita nggak sengaja. Kalau ini 25 juta, ya sana kan mesti ada hitung-hitungannya ya. Kortingannya berapa dipotong dengan yang kan mesti begitu kalau paling angka. Ini kan sudah benar-benar ya ada yang bilang biadab gitu. Orang-orang biadab karena kepada guru dia berlaku seperti itu. Gitu. Sepertinya ada niatan memeras ini, Pak. Ya iya jelas ada. Ya terasa sekali gitu. Maka saya bilang, dihitung dari mana kok bisa angka 25 juta. Dan saya hebatnya kepala si guru ini sudah berapa? 25 juta yuk. Kalau misalnya salah yuk. Langsung dia tanda tangan gitu. Gurunya segitu masalahnya. Padahal honornya 400 per 3 bulan. 410 Pak ya. Enggak sampai enggak 400 berapa gitu. Per 3 bulan. Per 3 bulan. 3 bulan. Lah kok bisa sampai itu angka 25 juta? Yang saya sesalahin tadi, kenapa ketika muridnya ngelempar sandal kok nggak dihitung gitu? Nggak dihitungi angka juga kan? Maksudnya begitu hitung-hitungan begitu. Ya walaupun akhirnya dia minta maaf karena viral itu, karena banyak yang menyesali. Kemudian dia minta maaf. Artinya permohonan maafnya itu sudah tidak tulus gitu. Harusnya pertama itu dia minta maaf karena anaknya nakal, sudah melempar sandal kena kepala. Kan gitu. Sebenarnya spontanitas yang dilakukan oleh Ustadz itu, guru dininya, itu wajar kan, Pak? Ya sebagai manusia oke lah, mungkin dianggap salah karena memukul, karena bahasanya kan menampar. Nanti kalau dinaikkan lagi melakukan tindak kekerasan, makin gawat ini. Termasuk bullying itu ya. Nah, tapi kenapa yang gurunya dilempar sandal kok tidak pernah dibicarakan? Nggak dipikirkan ya? Tidak pernah dipikirkan. Ini yang sangat kita sesalkan. Gitu. Mestinya harus belan ya. Hah? Harusnya dibelen. Kan misalnya begini, kalau saya ulang kalau anaknya ditempelin gurunya harus mesti tanya dulu kenapa ditempelin. Baru hitung-hitungan. Baru dia kalau melapor gitu. Nah, ya beruntung ya secara umum masyarakat masih membela guru secara umum, sehingga si orang tua itu akhirnya meminta maaf. Bahwa saya Iya. ketika masyarakat ternyata membenarkan, banyak pembelaan Terhadap guru itu ya. berarti kan apa betul guru itu boleh melakukan tindakan seperti itu, Pak? Secara apa ya, ilmuwan mungkin Normal. ya tidak betul lah ya. Tidak betul karena sekarang kan ada apa bullying dihindari. Tapi mungkin secara spontan manusiawi, dia itu kan juga manusia punya perasaan, sandal kok nyampe di kepala. Mestinya ya meskipun itu tidak dibenarkan, orang tua pun sadar, Pak. Cobalah pikir seandainya si orang tua yang kena seperti itu, apa sikapnya? Kira-kira. Ya kira-kira apa? Anak tetangganya melempar, tidak sengaja sih,
Karena itu pasti kan Kena cintanya kan kepala. marah-marah, anaknya dikejar. Kadang-kadang seperti itu ya, bedalah dengan orang tua yang lama, mungkin ya lebih lebih pasrah. Bahkan dulu ada ceritanya gini, anak mondok itu ketika hafalan kadang tidak hafal itu apa, diberi apa, kaleng apa ya, semut rangrang tuh. Oh, Iya, itu orang tuanya pasrah, Pak. Bahkan Motivasi. iya, saya sendiri waktu masih ingat kelas 3 SD, Pak. Anak-anak jangan main bola, kata gitu, ada ibu. Semoga saya main, Pak, nakal ya. Saya ini dipakai itu apa, bambu. Saya tuh jangan bilang ke orang tua pasti tambah, Pak. Saya ambil abu pulang giniin. Itu 3 hari, Pak. Bekasnya itu baru saya jadi pulang nih, Pak, di ini biar tidak kelihatan. Kalau dikasih orang tua benih yalam ya, bukan kitanya. Malah tambah gigit, coba nama cut nakal ya. itu orang tua dulu ya. Tapi rata-rata mungkin dulu seperti itu juga. Jadi Beda sekarang. kepasrahan orang tua terhadap guru itu beda sekarang, bergeser ya. Tapi begini loh Pak, sesungguhnya ini cerita ulangan dari Gimana? karena cerita ulang begini ya, dari dulu orang tua banyak ada yang begitu. Bahkan saya pernah dapat cerita di sebuah buku Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang ulama dan yang dikenal sebagai wali, itu pernah juga diprotes oleh wali murid gara-gara katanya anaknya itu dia melihat Syekh Abdul Qadir Jailani ini kita apa lagi makan ayam goreng sementara si santri suruh puasa. Jadi kedat itu anaknya sampai pucat, orang tuanya protes, ya Syekh, kenapa Anda bertindak seperti ini? Anda enak-enak makan ayam paha ayam goreng sementara anak saya Anda suruh puasa gitu. Ini kan tidak masuk akal. Terus Syekh Abdul Qadir Jailani katanya ngambil tulang dari ayam itu dilempar gitu terus jadi ayam. Sebenarnya kalau anak musuh seperti ini nanti boleh nggak puasa. Jadi artinya begini, orang yang ya cuma nggak sampai minta denda lah. Orang yang wali murid protes sama guru itu sebetulnya bukan hanya sekarang, cuma itu paling jeleknya orang dulu. Di mana-mana dari dulu sampai sekarang, orang tua yang marah-marah tidak terima karena anaknya dihukum oleh gurunya itu pasti dihujat masyarakat. Artinya secara umum masyarakat masih mencintai guru, masih menghormati guru. Bahwa satu dua ada yang Oknum lah ya. oknum, ada yang kata di ada yang bejat seperti, ada yang bukan beda, ada yang biadab seperti itu gitu. Ada saya akan pasang status itu di Facebook, ada yang ngomong ini orang tua yang biadab. Tanda petik. Ya atau mungkin bisa beneran. Bahkan saya lihat di di status ya apa ya, video bahkan ya bilangnya orang tuanya malah bajingan. Ada yang bilang seperti itu. Bahkan sebetulnya jadi karena mungkin ya seperti yang kita sampaikan tadi Pak Wasid, Pak Akhir, ini melebihi batas kewajaran tuntutannya dengan situasi yang seperti keadaan guru dinia dibayar segitu didenda sampai 25 juta. Dihitung dari mana gitu sampai ketemu 25 juta itu. Dilihat dari sisi yang lain Pak, Iya, Pak. tentu ini kan ada hikmahnya sebenarnya. Kira-kira apa yang menurut Pak Wasid hikmah dari kejadian seperti ini? Ya menurut saya sih jadi pembelajaran ya bagi guru, bagi utamanya ya bagi orang tua ya. Orang tua ketika itu sudah menitipkan anaknya, apalagi di madrasah diniyah ya Pak, menitipkan anaknya di sana ya pasrahkan saja kepada guru, percaya bahwa guru yang mungkin dengan tanda petik menempeleng apa itu pastinya saya yakin dalam batas wajar, dan orang tua itu harus menerima bahwa itu apa dalam rangka mendidik, entah mendidik kedisiplinan, mendidik apa ya agar anaknya itu ya lebih baik lah kalau dibiarkan, apalagi mungkin di rumah
sering alam-alam itu ya. Itu kan apa nanti pribadinya selanjutnya kan ya tidak akan sebagaimana yang diinginkan oleh mungkin orang tua, ya udah masyarakat, ya dikehendaki masyarakat. Sehingga kalau sudah pasrah ya kita pasrahkan saja. Insya Allah itu apa yang dilakukan oleh guru-guru kita ya dalam batas kewajaran mendidik. Saya kira itu. Kemudian untuk gurunya ya hikmahnya ya untuk zaman sekarang juga harus lebih berhati-hatilah, tetapi jangan lupa mendidiknya juga. Jadi mungkin yang bersifat ya kayak menempeleng lah, ya dihindarilah. Siapa tahu mungkin ada 1-2 orang tua yang tidak terima. Meskipun saya yakin masih banyak, Pak. Masih banyak yang nerima dalam misalnya dijewer telinganya. Beda dengan dulu ya, Pak. Malah saya ini terus terang aja pernah digini loh, Pak. Dulu ada uang 50-an digini. Tapi ya saya terima karena memang saya nakal dulu. Dan sekali lagi tidak melapor ke orang tua. Kalau melapor ya Ngapain? mungkin Kenapa? sampai benar ya. Oke. Kalau Pak Fir, ada hikmah apa dari kejadian ini Pak Fir? Yang bisa kita petik untuk diri kita, sebagai guru, sebagai orang tua, mungkin sebagai anak-anak yang sedang Yang mencari bilang gini, guru itu sekarang Pak Suhdi namanya. Oh iya Pak Pak Suhdi itu sekarang kan sudah motonya yang dijual diganti yang baru. Ya. Oh, iya. Oh iya. Terus dapat hadiah dinaikkan umroh. Oh iya. Sama Artinya, Miftah ya. artinya Pak Suhdi itu oleh Allah diangkat derajatnya dengan pijakan kepalanya si wali murid ini. Jadi ini orang yang paling hina yang oleh Allah dijadikan pijakan untuk mengangkat Pak Guru Madin, Pak Suhdi yang Guru Madin itu. Jadi pijakannya kepalanya si anu ini. Artinya betapa hinanya orang yang memeras guru atau melawan kepada guru. Gitu. Wah, Pak Suhdi sekarang kayak pahlawan kan. Semua banyak Ada yang wakil rela. gubernur datang ngasih. Ya mestinya mau bantu karena dia merasa dikorban kan. Terus ada ustadz yang terkenal itu kemudian lalu ngasih uang 25 juta diganti, terus milikan sudah motor plus umroh berdua dengan istrinya. Oh ya, yang dari Gus Miftah. Dari Gus Miftah. Ya artinya oleh Allah Pak Suhdi itu dinaikkan kepalanya dengan dinaikkan derajatnya dengan pijakan kepalanya si wali murid ini gitu. Jadi ini pelajaran kan begini loh Pak. Semua orang sekarang ngerti sebetulnya guru-guru itu Pak, bahwa memukul, melakukan kekerasan tidak boleh. Tapi kadang spontan aja gitu. Spontan. Manusiawi ya Pak. Ya orang juga dia manusia, misalnya ada murid yang nakal banget gitu loh Pak. Mungkin diingatkan sekali, 2 kali, nggak mempan. Nah, yang lebih dari itu kadang ya spontan aja gitu Pak. Satu itu, yang kedua sekarang efek dari ini kan masih barusan kok. Yang namanya Bu Supriyani di Konawe itu. Oh iya iya. Sampai di penjara. Ada yang di Malang. Ya beruntung sekarang ada medsos itu ya, sehingga ternyata masih ada lagi gitu. Dan bukan tidak mungkin ke depan masih akan ada lagi. Saya pikir guru itu tahu semua kok. Tapi akibatnya sekarang ada banyak guru yang cari aman. Cari aman ini sudah, anak nakal sudah terserah itu. Bahkan saya lihat video murid yang nantang gurunya di depan kelas. Nendang-nendang gurunya diem aja gitu. Nah kalau sudah begini kan yang rusak kan menjadi pendidikan di Indonesia menjadikan rusak kalau seperti itu dari satu sisi. Ya di sisi lain ada sisi lain, kemudian guru sudah saya ulang-ulang bahwa sesungguhnya memang tidak semua orang boleh jadi guru, tidak semua orang boleh jadi guru. Jadi orang yang harus punya kecakapan, punya ilmu yang lebih dan lain sebagainya. Tapi faktanya kan apapun statusnya, saya dididik oleh bapak saya, kalau namanya guru, jangankan gurunya, ayamnya, pagernya, itu juga guru, kamu harus hormati. Sampai segitunya. Artinya, walaupun guru itu misalnya
anggaplah tidak memenuhi kriteria, tetap guru gitu statusnya. Dan itu oleh Allah diangkat derajatnya, dilindungi oleh Allah. Karena profesinya profesi mulia. Ya buktinya, ketika ada orang yang bertindak lebih, Allah nggak terima. Yang di Konawe itu malah terbalik sekarang. Ya dulu yang itu sekarang dituntut. Yang ini yang mendenda malah walaupun ya tanpa sebetulnya malu dia mengembalikan Pak Sudi itu berarti akhlaknya bagus dan nggak mau terima walaupun dia nggak kaya gitu, nggak mau terima dia. Sudah saya ikhlaskan. Gitu. Ikhlaskan. Kalau saya malu kan dia mestinya malu sekali gitu. Nerima uang dari orang miskin yang diperas ketika mengajar. Sudah mengajar anaknya. Sudah mengajar anaknya masih diperas karena salah ketika salah bertindak. Ini yang dulu saya pernah alami ketika saya menjadi anggota Dewan Pendidikan di Sumeneb. Ada bu guru yang katanya mencubit muridnya, boleh nangis lapor. Kebetulan punya om yang katanya LSM, dia kirim surat kemana-mana gitu, ke bupati, ke dinas pendidikan, termasuk kami di dinas pendidikan dikirimi juga suratnya. Ya si gurunya stres. Akhirnya kami datang, bu guru semua. Di pemberitaan ramai sekali. Semuanya pokoknya ramai. Datang ketemu, saya tanya ke walinya, Pak, ada sampean kelas berapa? Kelas 5. Selama ini berapa kali ngalamin seperti ini? Enggak Pak, baru sekarang. Berarti gurunya selama ini bener kan? Iya Pak. Pernah bilang terima kasih enggak? Gimana jawabnya? Loh, sampean ketika gurunya bener nggak bilang terima kasih, gurunya salah sekali aja udah seperti kiamat gitu. Kenapa sampean 4 tahun bener, gurunya sampai tidak pernah bilang terima kasih, giliran kelas 5 sekali salah, sekali dianggap salah oleh sampean, kan gurunya belum tentu salah. Oh cuma mencubit aja, mungkin anak sampean nakal gitu, spontan dicubit oleh gurunya, sampai seperti mau kiamat saja, gempar seluruh Sumeneb ini seperti ini gitu. Tapi 4 tahun gurunya bener, tidak pernah bisa bilang terima kasih, sekali aja tidak pernah bilang terima kasih, apalagi ngasih hadiah. Oh terima kasih sampai kan nggak imbang, harus sampai dari kemarin itu bilang terima kasih. Kalau salah mungkin sampai marah sih wajar sih, lumayan. Ini guru loh Pak, orang yang mendidik anak-anak supaya besok jadi orang, supaya besok menghormati orang tuanya, supaya besok menghormati semua orang. Dan sampai perlakuan seperti itu. Ini ya makanya saya bilang ini cerita terus berulang. Artinya kita bukan tidak mungkin Suatu saat Ini setelah ini akan ada masih ada lagi ya. bukan tidak mungkin. Karena selalu berulang. Dari dulu Bisa selalu ada. tuntutannya lebih tinggi lagi nanti. Lebih tinggi lagi. Kok bisa begitu gitu orang tua? Saya akan marah sebetulnya. Ketika guru diperlakukan seperti itu, saya marah. Ya kecewa. Kok guru yang harusnya dihormati kok diperlakukan seperti itu? karena salah. Ya emang guru salah, iyalah salah gitu loh. Manusia Guru ya. bukan malaikat. Iya. Suatu ketika bertindak salah mungkin, sangat mungkin. Dan siapapun, kalau kita tidak mau memperlakukan anti kekerasan, ayo kita juga menciptakan iklimnya di sekolah, ya di lingkungan, di rumah juga yang anti kekerasan, sehingga anaknya jangan sampai nakal gitu. Terus kalau anaknya ngelempar sandal ke gurunya karena anti kekerasan, terus gurunya suruh misem. Padahal ya kan. Itu kan ditempeleng satunya kasih satunya lagi Pak. Padahal kan di sekolah cuma berapa jam ya Pak? Baca. Lebih banyak di rumah. Iya. Mestinya yang pendidikan karakternya itu setelah dari Ya, nanti- sekolah, di rumah itu makin ya orang tua lah ya. Ya, Orang harus tua lebih mengawal. banyak Ya mungkin mengawal. nanti wali murid siapa tahu kena lempar orang gitu. Terus apa reaksinya gitu? Tidak marah mestinya Pak. Nah, iya, kalau misalnya besok atau Iya. kapan si wali murid tuh dilempar orang, kena lempar misalnya pakai batu misalnya ya. Terus Ya, kemudian nanti yang melempar itu apakah dituntut juga? ya mestinya tidak marah nanti. Ya, tua- jangan tua- marah. Kalau Iya. kalau dia marah bisa dituntut gitu. Loh, ini orang umum kan, orang umum. Sama juga begini. Saya dalam tanda petik membela ketika sekolah
atau madrasah tanda petik menjual buku atau menjual seragam. Oh iya. Ya saya pernah wawancara ini di RRI kalau tidak salah. Saya bilang, Pak, kalau sampean beli ke toko, sampean kalau beli seragam ke toko, kira-kira orang toko dapat ngambil untung pada? Ya pastilah Pak, namanya dagang. Nah terus, sampean rela kan? Iya kan, ini juga. Terus kenapa kalau untung itu diambil gurunya kok sampai tidak rela? Sampai persoalkan sampai sekarang. Apa katanya, Padahal Pak? apa kontribusinya orang pasar, orang toko ini, pedagang ini ke anak sampean? Keputusan sampean apa kontribusinya? Kalau guru kan jelas kontribusinya. Yang penting Pak, sebetulnya diem. Yang penting sebetulnya sekolah hanya menyediakan dan tidak harganya sama dengan harga di pasaran. Gitu. Kualitas dan sama lah. Kan tidak apa-apa menjual buku misalnya juga tidak apa-apa seandainya yang penting harganya sama dengan harga di pasaran. Jelas beli buku kok ada baratnya. Kenapa kita mesti berat? Ya kalau misalnya tidak mampu, ya tidak tinggal bilang aja saya tidak mampu, bukan selesai gitu. Nggak usah protes kemana-mana gitu. Kan gitu Pak. Baik teman-teman, diskusi kita kayaknya cukup. Banyak hikmah dari kejadian ini yang bisa kita ambil. Tadi dari Pak Masjid dibilang bahwa kita sebagai pendidik ya juga harus pintar menjaga diri, harus berhati-hati. Mungkin juga dengan jadi orang tua seperti yang disampaikan oleh Pak Sid, juga harus pintar juga mengukur-ukur juga lah, harus imbang katanya. Iya iya. Jadi adik-adik yang masih menuntut ilmu ya kalau bermain jangan keterlaluan sehingga menyebabkan akibat yang kurang baik. Baik teman-teman, kita bertemu di kesempatan yang lain. Diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.